Yes, Nofri Simanjuntak di sini pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Sebelumnya dalam seri naked trading dan supply demand ini saya sudah berbagi video dan terakhir saya membahas mengenai time frame. Apa itu time frame? Kenapa ada beberapa time frame dan itu penting untuk Anda ketahui sebagai basic dari supply and demand. Kemudian kali ini saya akan berbagi materi mengenai top-down analysis dan beberapa tipe trader sebagai efek dari adanya multi time frame. Oke, silahkan disimak. Kita akan masuk ke yang disebut dengan top-down analysis. Bahwa top-down analysis ini sebetulnya mengambil prinsip dari teori manajemen ekonomi. Ada pendekatan yang disebut dengan top-down approach. Top-down approach ini adalah pendekatan dari jajaran yang paling tinggi, misalkan dari direksi, turun ke menengah, misalkan manajer, dan akhirnya ke manajemen bawah, staf biasa. Itu kita praktekkan juga di dalam dunia trading. Dan berbeda dengan forex, kalau kita bicara saham, top-down analisisnya adalah dari mulai isu ekonomi politik dunia, masuk ke isu ekonomi politik negara di mana sahamnya diperdagangkan, masuk ke sektornya, misalkan pertambangan, perbankan, masuk ke emitennya, terutama di bagian misalkan pembukuannya, kemudian prospek usahanya. Dan kalau kita masuk ke analisa teknikal, berarti itu bicara kita melakukan analisa dari mulai time frame terbesar yang kita gunakan sesuai dengan tipe trading kita. Apakah scalping, kemudian day trading, dan juga swing. Nanti setelah ini juga akan saya bahas perbedaannya. Jadi kalau misalkan Anda day trading, Anda harus multi time frame, dimulai dari time frame yang lebih besar untuk mendapatkan gambaran besar, misalkan soal trend, support and resistance, dan lain sebagainya. Dan untuk eksekusi entry-nya, Anda bisa turunkan time frame 1 atau 2 step untuk lebih cepat melakukan eksekusi setelah tentunya terkonfirmasi. Itulah yang disebut dengan top-down analysis. Jadi Anda jangan hanya melakukan analisa di time frame yang sangat kecil, tetapi di gaya trading apapun Anda mesti lihat gambaran yang lebih besarnya. Kemudian dari banyaknya time frame dan masuk ke karakteristik time frame sampai ke top down analysis, berlanjut bahwa dalam dunia trading dikenal 3 tipe trader. Sebetulnya ada yang bilang 4, tapi saya gabungkan saja di yang bagian ketiganya sehingga lebih sederhana menjadi 3 saja. Yang pertama, tipe scalper. Dengan sistem scalping, trader bisa membuka dan menutup transaksi dalam tempo cepat hanya selang beberapa menit saja. Jadi bicara mengenai scalper itu bukan target profitnya yang utama, tetapi lebih ke durasi. Misalkan 5 menit, 15 menit, atau 30 menit, posisi apapun itu, baik sedang floating loss atau floating profit, ditutup atau di close. Para scalper ini biasanya menggunakan time frame H1 M30 untuk melihat gambaran besarnya, misalkan soal tren, dan
turunkan satu atau dua step time frame menjadi M15 sampai ke M1 untuk melakukan entry. Karena tradingnya sangat cepat dengan durasi pendek, tentunya target profitnya juga akan menjadi lebih rendah. Kalau kita bicara scalping, tidak ada yang salah jika dilakukan dengan benar dan mengutamakan prinsip-prinsip resiko, di mana target profitnya itu sekitar 10-30 pip. Tidak ada batasan standar, tetapi bisa kita tentukan 10-30 pip tadi. Kalau 50 pip menjadi target, itu bukan scalper lagi namanya. Dan saya selalu ingatkan bahwa scalper ini bukan untuk pemula, tetapi untuk profesional, karena dibutuhkan winning rate yang tinggi dan RR-nya biasanya tidak seimbang. Jadi demikian mengenai tipe scalper. Di luar soal positif negatifnya nanti akan kita bahas lagi. Kemudian jenis yang kedua yang disebut dengan day trader. Sistem day trading akan membuka dan menutup transaksi dalam hari yang sama. Umumnya menggunakan time frame H4, H1 untuk melihat market structure-nya. Setelah itu, supaya bisa entry lebih cepat dan itu sesuai juga dengan top-down analysis, di H1 dan M30 melakukan konfirmasi dan akhirnya eksekusi. Kalau kita bicara day trader ini, kira-kira targetnya antara 40-50 sampai 80 sampai dengan 100. Dan yang ketiga, saya gabung swing dan positioning trader. Dalam swing dan positioning trader, biasanya menahan transaksi sampai dengan beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, dan itu bukan karena floating loss kemudian di locking ya. Kita bicara swing dan positioning trader yang profesional. Time frame yang digunakan biasanya yang besarnya adalah monthly, weekly, daily. Sekali lagi untuk melihat trend, support and resistance dan market structure-nya. Kemudian konfirmasi untuk bisa lebih cepat entry menunggu closing candle-nya. Turunkan 1-2 step. Bisa di H4 dan juga H1 untuk melakukan buka posisi atau entry. Oke, dari video ini Anda belajar mengenai top-down analysis dan menguraikan secara singkat beberapa tipe trader. Di video berikutnya mungkin kita sudah bisa memasuki cara membuat trading plan sekaligus praktek dari menentukan area base sebagai supply and demand dan bagian dari support and resistance untuk menunggu breakout atau tidak, di engulfing atau tidak sesuai dengan time frame yang kita gunakan untuk kita memutuskan entry sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat di awal. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Bantu eksistensi channel ini, BPJS, bayar pakai jempol saja. Share, subscribe, kemudian juga komen, dan salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak. Terima kasih.